Pulih dari cedera, Jordi Amat sudah tak sabar bela skuad Garuda di GBK. Sintayong bisa panggil striker keturunan tanpa harus naturalisasi. Bikin heboh, supporter FC20 desak Mesilges tolak panggilan timnas Indonesia. Ramai soal Marcelino Ferdinand yang mendadak masuk line up jelang gabung skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek Johor Darul Ta'zim Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali lagi ke atas lapangan dan dipanggil ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada November ini. Jordi Amat yang merupakan pemain paling senior di timnas Indonesia akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek 32 tahun tersebut masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong ke skuad Garuda. Bek JDT tersebut cedera saat membela timnas Indonesia. Jordi sebelumnya meninggalkan timnas Indonesia usai bermain satu babak lawan Bahrain. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat timnas Indonesia kalah di markas Cina. Ex pemain Swansea City tersebut dipulangkan saat sebelum laga lawan Cina. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama Johor Darul Ta'zim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius. Cederanya tersebut memerlukan perawatan khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi engkelnya sudah membaik. Dirinya sudah tak sabar kembali beraksi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Saya merasa senang, saya sudah bisa kembali mengikuti latihan tim, sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya, setelah bersama tim nasional, itu cukup berat. Karena ada masalah dengan engkel saya, tetapi sekarang setiap hari makin membaik. Jadi, sungguh menyenangkan. Saya tak sabar untuk kembali ke tim dan juga timnas. Saya sangat menantikan ini, ujar Jordi Amat. Seperti yang diketahui, sejauh ini timnas Indonesia masih kesulitan untuk menemukan striker keturunan yang pas untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Meski begitu, terdapat sejumlah pemain Liga 1 yang patut dicoba oleh Sintayong. Salah satunya adalah Ezra Walian. Nama Ezra Walian memang awalnya sempat menjadi andalan Sintayong. Namun, berkat minimnya menit bermain di level klub saat itu, membuat dirinya tersisihkan dari skuad Garuda. Kini, setelah Ezra Walian memutuskan untuk hijrah ke Persik Kediri, dirinya kini lebih banyak mendapatkan menit bermain. Dan baru-baru ini, Ezra Walian sukses membuka keran golnya di kompetisi Liga 1 saat Persik Kediri bertemu PSM Makassar. Dalam laga itu, Ezra yang tampil ciamik mencetak gol lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Berkat kiprah manisnya, Persik Kediri meraih 1 poin karena laga berakhir imbang 1-1. Ezra Walian pun mengaku senang bisa menyumbangkan gol penting untuk timnya. Dia kemudian bercerita soal adaptasinya. Pasalnya diketahui Ezra Walian baru didatangkan Persik Kediri pada awal musim ini dari Persib Bandung. Dia pun mengaku adaptasinya berjalan lancar hingga bersama rekan-rekannya yang lain di Persik Kediri bisa bekerja semakin baik. Kepindahan Ezra Walian ke Persik Kediri tentu untuk mendapatkan menit bermain yang lebih. Apalagi ia sudah memasuki usia emas sebagai pemain sepak bola. Hal ini dilakukannya tak lain dan tak bukan karena ingin kembali mengembalikan performa dan tentunya ingin membela tim nasional Indonesia. Selama 3 tahun tidak pernah lagi berseragam merah putih, Ezra Walian ternyata masih memendam hasrat untuk kembali bermain bagi timnas Indonesia. Aku ingin kembali ke tim nasional, aku ingin menjadi pemain dengan banyak lagi pertandingan untuk tim nasional, ujar Ezra Walian beberapa waktu lalu. Meski untuk saat ini dirinya tak mendapatkan panggilan, namun peluang Ezra untuk dipanggil ke Piala AFF 2024 sangat terbuka. Meski Sintayong mengatakan akan memainkan pemain U22 di Piala AFF 2024, nampaknya beberapa pemain berpengalaman seperti Ezra Walian, Mark Klok, dan Edo Febriansah tak menutup kemungkinan akan dibawa. Mengingat lawan yang akan dihadapi tim nasional Indonesia seperti Vietnam akan memainkan pemain terbaiknya di ajang tersebut.
Seperti yang diketahui, jelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi, tim Merah Putih mendapatkan kabar buruk setelah Messi Hilgers dikabarkan cedera saat membela FC Twente. Dalam laga tersebut, Hilgers hanya tampil sepanjang babak pertama atau 45 menit. Media setempat menyebut bahwa pemain berdarah Manado itu mengalami cedera hamstring. Sebelum itu, Messi Hilgers sempat terkapar di lapangan pada menit ke-38. Itu sebabnya pelatih Twente, Joseph Osting, tidak mau memaksakan dan menggantinya dengan Gustav di babak kedua. Menyusul kabar cederanya Messi Hilgers, para supporter FC Twente kini ramai-ramai meminta pemain 23 tahun itu tidak memenuhi panggilan tim nasional Indonesia. Hal itu dilontarkan oleh fan FC Twente di salah satu unggahan media lokal setempat. Banyak dari mereka meminta agar Messi Hilgers lebih memfokuskan dirinya kepada klub dibandingkan tim nasional. Jika dia masih memiliki keluhan ringan, maka lewatilah jeda internasional itu. Eredivisie harus didahulukan. Sepenuhnya sepakat jika dia melewatkan laga melawan OGC Nice dan mungkin Ajax juga, klub harus tidak membiarkannya pergi ke Indonesia. Bahkan dalam forum tersebut, masih banyak lagi komentar fan FC Twente yang meminta agar Messi Hilgers menolak panggilan tim nasional Indonesia. Namun di sisi lain, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong berharap Messi Hilgers bisa segera pulih dari cederanya. Dia berharap Messi Hilgers dapat membela tim nasional Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain tim nasional Indonesia Marcelino Ferdinand untuk pertama kalinya masuk daftar susunan pemain Oxford United ketika Oxford United menjamu Hull City pada pekan ke-14 Liga 2 Inggris. Meski hanya duduk manis sepanjang 90 menit pertandingan, setidaknya Marcelino Ferdinand sudah menunjukkan peningkatan. Pesepak bola 20 tahun itu menunjukkan dirinya berhasil masuk ke dalam 20 pemain yang diperhitungkan sang pelatih. Sebelumnya, dari pekan pertama hingga ke-13 Liga 2 Inggris, Marcelino Ferdinand gagal masuk skuad Oxford United Senior. Ia bahkan gagal masuk skuad saat Oxford United mengarungi Piala FA dan Piala Liga Inggris. Marcelino Ferdinand sejauh ini baru sekali tampil, itu pun bersama skuad Oxford United U21. Ia bermain 62 menit sekaligus membantu Oxford United menang 2-1. Fakta ini menunjukkan Marcelino Ferdinand telah menunjukkan perkembangan. Hanya masalah waktu bagi mantan pemain Persebaya Surabaya ini mendapatkan menit tampil bersama skuad Oxford United Senior. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand membutuhkan menit tampil demi meningkatkan pengalaman bertanding dan kepercayaan dirinya. Jika nantinya performa Marcelino Ferdinand meningkat, ujung-ujungnya timnas Indonesia yang diuntungkan. Tenaga Marcelino Ferdinand dibutuhkan timnas Indonesia yang bertekad lolos ke Piala Dunia. Peluang itu masih terbuka, mengingat di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka dari Australia atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia.